Welcome to Saldiwi Channel. Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik subscribe, like, comment, and share. Enjoy the video. Diberikan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming sebagai berikut. 1. Melakukan analisis RPP. 2. Mengakses laman TV edukasi. 3. Identifikasi jadwal siaran TV edukasi. 4. Memberikan penugasan kepada siswa. Urutan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming adalah, jawabannya A. Melakukan analisis RPP, mengakses laman TV edukasi, identifikasi jadwal, dan pemberian penugasan. Untuk menyajikan gambar objek 3 dimensi kepada siswa tentang sel, Ibu Nursin, guru biologi, membuat demonstrasi di kelasnya. Anak-anak sangat tertarik dengan media yang disajikan oleh Ibu Nursin hari ini. Menurut Anda, jika pembelajaran yang sama akan disajikan oleh guru lain, maka aplikasi apakah yang dapat diberikan kepada siswa sebelum mereka mulai belajar? Jawabannya adalah D. M-Edukasi. Pak Suranto akan menjelaskan praktikum menggunakan virtual lab, namun ia mengalami kesulitan saat login ke aplikasi Rumah Belajar, khususnya untuk mengidentifikasi layanan produk apa saja yang termasuk bagian dari mobile edukasi. Menurut Anda, apa saja yang termasuk bagian layanan M-Edukasi tersebut? Jawabannya adalah B. E-komik, Skece, dan mobile vokasi. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran, Pusdatin menyelenggarakan layanan pembelajaran berbasis streaming untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, berupa siaran dengan tema mata pelajaran masing-masing jenjang yang ditayangkan berdasarkan jadwal yang ditentukan. Layanan tersebut dapat diakses melalui laman atau aplikasi berikut, kecuali, jawabannya A. kemdikbud.go.id/live. Pak Imam adalah guru SMK jurusan pertambangan di daerah 3T di daerah perbatasan Pulau Yoi, Papua. Beliau menggunakan sampan selama 3 jam untuk mendapatkan sinyal di daerah seberang pulau. Pak Imam akan memanfaatkan TV edukasi yang diakses melalui YouTube. Jika Anda akan membantu Pak Imam untuk memperoleh materi yang diinginkan, maka layanan program apa saja yang tersedia pada program vokasi ini? Jawabannya adalah D. TV edukasi news, connection, dan VOD. Video pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan media lain. Berikut yang bukan merupakan karakteristik video sebagai media pembelajaran. Jawabannya adalah B. Mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik. Di antara materi berikut, yang penyampaian tidak tepat ditampilkan dalam media video pembelajaran, di antaranya B. Mutasi virus COVID-19 yang terjadi di dunia secara global. Tahapan paling tepat yang diperlukan dalam kegiatan praproduksi untuk mempersiapkan video pembelajaran adalah, jawabannya yaitu C. Penentuan ide, analisis sasaran, penyusunan GBIM, penyusunan JM, penulisan naskah, dan pengkajian naskah. Fungsi naskah dalam pembuatan media video pembelajaran adalah, jawabannya yaitu D. Sebagai konsep dasar, arah, dan acuan video pembelajaran. Berikut yang tidak termasuk langkah dalam kegiatan produksi adalah, jawabannya yaitu A. Mixing code, rangkaian pasca produksi yang paling sesuai untuk diterapkan pada pembuatan video pembelajaran. Di antaranya, jawabannya A. Mixing, editing, preview, uji coba, revisi, dan distribusi. Aplikasi editing video berikut yang tidak dapat digunakan pada smartphone adalah, jawaban B. Video Show. Aplikasi berikut yang tidak termasuk aplikasi editing video adalah, jawabannya yaitu C. Pauton. Kegiatan merangkai gambar dengan gambar, gambar dan suara dengan gambar, serta suara dengan suara menjadi paduan harmonis, menyampaikan pesan sesuai naskah, enak ditonton, dan menghibur, merupakan bagian dari proses A. Editing, yang bertujuan untuk melihat apakah media video pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan awal atau naskah. Disusun merupakan bagian dari B. Preview.
E-learning dirancang dalam rangka untuk memudahkan para guru dalam. Jawabannya ialah C. Pembelajaran jarak jauh. Kelas virtual atau kelas maya merupakan bentuk penerapan teknologi informasi di bidang. Jawabannya ialah C. Pendidikan. Berikut komponen pendukung e-learning kecuali. Jawabannya yaitu D. Strategi komunikasi. Fitur unggulan LMS dalam pendukung proses belajar online adalah. Jawabannya yaitu A. News, kelas online, kuis, dan ujian online, ruang diskusi dan laporan. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan LMS adalah. Jawabannya yaitu C. Mendorong siswa bersantai-santai dalam belajar. Elemen berikut ini yang bukan merupakan aspek yang dikelola dalam pengelolaan kelas adalah C. Penetapan kemampuan siswa. Bentuk budaya menghargai atau culture of respect yang harus dimunculkan dalam kelas yang dikelola oleh seorang guru adalah. Jawabannya yaitu D. Rutinitas dan kebiasaan baik. Ketika hendak mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah. Jawabannya yaitu B. Karakteristik siswa, tujuan, dan lingkup pembelajaran. Dalam pemanfaatan lab komputer, guru perlu melakukan beberapa hal. A. Verifikasi rasio jumlah siswa dengan jumlah komputer. B. Memberikan instruksi saat siswa sudah berada dalam lab komputer. C. Evaluasi kelemahan yang terjadi pada saat pembelajaran di lab komputer. D. Identifikasi aktivitas belajar yang biasa diintegrasikan dengan lab komputer. E. Identifikasi keterampilan minimal yang dimiliki siswa untuk dapat melakukan aktivitas pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan guru di awal sebelum memanfaatkan lab komputer adalah. Jawabannya yaitu A, B, C. Kolaborasi selain sebagai sebuah keterampilan yang harus dikuasai juga merupakan bentuk lingkungan belajar yang sama dengan A. Siswa belajar dengan kelompok kecil. B. Terjadi transaksi dan interaksi antar guru. C. Struktur aktivitas pembelajaran yang spesifik. D. Aktivitas curah gagasan menjadi bagian penting. E. Upaya menyimpulkan hasil pembelajaran secara mandiri. F. Potensi individu yang dicurahkan untuk mendukung keberhasilan kelompok. Karakteristik pembelajaran kolaboratif yang tepat adalah. Maka jawabannya yaitu B, A, C, D, dan F.